Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan Pulunggono. Kali ini saya ingin berbagi mengenai suatu perjalanan kehidupan saya ketika saya mencoba untuk menenangkan diri dengan cara relaksasi atau ada juga istilahnya meditasi. Tapi dari inti yang saya lakukan itu, jika dari menurut petunjuk yang benar, mungkin apa yang saya lakukan itu gagal, teman-teman. Karena pada waktu saya melakukan relaksasi itu kondisinya saya tidak 100% hening, saya tidak bisa itu. Kemudian saya tetap sadar, saya masih bisa mendengarkan suara. Jadi saya masih terpengaruh dengan alam sekitar saya, dengan suara-suara itu, karena di rumah itu kondisinya adalah di tepi jalan sehingga banyak suara-suara yang masuk, ya, tidak hening begitu kan. Tidak. Kemudian saya tetap untuk berupaya agar supaya bagaimana membantu saya hening dengan metode mendengarkan musik meditasi. Itu pun gagal, teman-teman, gagal. Setelah saya coba beberapa kali, karena tetap gagal, saya akhirnya bersikeras untuk tetap meditasi dan relaksasi dengan cara yang saya pakai terdahulu. Jadi kalau saya dahulu beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, saya setiap minggu, jadi bukan hari Minggu ya, setiap minggu saya lalu ke tepi pantai, ya, yaitu saya menuju di Payangan di Watulog, karena suasananya sangat sepi sekali. Saya memilih itu hari-hari itu tentu biasanya kalau bulan purnama. Kenapa ya bulan purnama? Saya bukan menyembah bulan, tapi kondisi alam yang seperti itu memberikan suatu motivasi saya, spiritual saya di situ semakin kuat agar supaya saya lebih mendekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Jadi kalau di tepi pantai saya demikian cepat untuk konsentrasi, artinya dalam kondisi tetap sadar, tapi suara gemuruh ombak, kemudian desiran angin, kemudian terpaan sinar itu yang merasakan, yang maksud saya, yang saya rasakan, saya lebih tenang, lebih cool, ya. Kemudian saya membaca zikir, kemudian saya membaca asma-asma Allah ketika itu, sehingga dalam waktu 1 jam, 2 jam atau 3 jam tidak terasa, teman-teman, seperti cepat sekali. Jadi maksud saya, setelah saya ada di tepi pantai dengan cara bersila seperti biasa, saya dengan duduk santai, tidak mengambil sikap seperti orang halnya seperti meditasi atau relaksasi. Saya tetap biasa duduk santai, saya merasakan ketenangan, itu pun yang saya butuhkan, ketenangan. Jadi salah satunya pada saat saya di tempat-tempat seperti itu adalah, satu, saya introspeksi diri. Jadi saya berpikir kembali, memikirkan hal-hal apa yang saya perbuat. Kemudian ketika ada banyak kesalahan saya buat, itu ada pengakuan kepada Allah, saya memohon ampunan kepada Allah. Kemudian setelah saya minta mohon ampunan kepada Allah, saya minta petunjuk kepada Allah. Jadi hal sesederhana itu, teman-teman. Jadi saya datang di pantai itu bukan menyembah laut atau menyembah bulan jika purnama. Saya hanya membutuhkan situasi yang mendukung, ya. Suara alam yang begitu indah, deburan ombak, hembusan angin, itu salah satunya. Jadi sepertinya saya harus kembali ke pantai ini, teman-teman, ke pantai, ya, karena sangat cepat sekali bisa menenangkan diri saya sendiri. Jadi selama saya di pantai itu saya membaca atau menyebut asma Allah, ya. Jadi dulu itu yang sering saya baca adalah Subhanallah atau Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, itu yang 2 kalimat saja. Jadi itu salah satu metodologi saya dulu. Kemudian saya coba sekarang di rumah, ya, di rumah, karena ingin saya coba, kenapa tidak, kan, gitu kan. Ternyata tidak bisa, gagal terus, teman-teman. Akhirnya saya coba duduk relaksasi, tetap dalam kondisi sadar. Saya membaca 2 kalimat syahadat, kemudian saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya membaca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian surat-surat pendek 7 kali, masing-masing itu 7 kali. Kemudian setelah itu seperti biasanya
saya memikirkan apa yang telah lakukan. Dari sisi positif dan negatif saya timbang-timbang sendiri. Jika terlalu banyak hal negatif yang saya lakukan, saya mohon ampun kepada Allah agar segala dosa saya diampuni. Jadi pikiran yang ada di dalam pikiran atau saya ataupun bisikan-bisikan negatif bahwa apapun yang saya lakukan tidak mungkin terampuni oleh Allah karena dosa saya terlalu besar apa yang saya lakukan di masa lalu atau dalam masa-masa dekat ini, saya tidak memikirkan itu. Bagi saya adalah Allah Maha Pengampun. Allah pasti menerima permohonan saya karena Allah telah berfirman, jika kita mengharapkan sesuatu, mengharapkanlah kepada Allah semata, niscaya Allah akan mengabulkan permohonan kami atau kita ini. Janji Allah tidak pernah meleset, Allah tidak pernah menghindari janjinya, asalkan kita yakin bahwasanya apa yang kita harapkan kepada Allah itu benar-benar sampai kepada Allah. Agar supaya sampai kepada Allah, kita harus fokus. Jadi pada waktu kita membaca Allah, kita selalu membaca itu adalah sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Penguasa, Allah yang Maha Kuat, Allah hanya Maha Pemberi, Allah Maha Penyayang dan sebagainya. Asmaul Husna itu adalah pemahaman yang membuktikan pada diri kita agar pada waktu kita membaca Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua sifat Allah yang keluar. Sehingga jika ada iblis ataupun setan ataupun makhluk lain yang mulai mengganggu kita bahwa Allah tidak mendengarkan kita, Allah Maha mendengar teman-teman, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui isi hati kita. Sering saya katakan, jika ada suatu ketidakyakinan dalam hati ini, hai hatiku, engkau adalah bukan aku. Apapun yang kau bisikan dalam hatiku, aku percaya bahwa Allah menerima ampunanku. Allah pasti mengampuni kesalahanku, karena Allah adalah penciptaku. Hanya Allah yang aku sembah, dan aku kembali kepada Allah. Jadi tidak ada urusan dengan kamu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu bisikan dalam diriku, aku tidak pernah percaya dengan kata-katamu, karena Allah adalah Maha Baik. Jadi demikian dulu teman-teman relaksasi model saya. Jadi relaksasi meditasi tetap dalam kondisi sadar, tidak trance gitu ya, tidak hening gitu, tidak. Jadi tetap mendengar, tetap merasakan sesuatu di sekitar ini. Alhamdulillah dengan cara yang sederhana itu saya bisa mendapatkan ketenangan batiniah. Jika ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf sekali lagi. Saya tidak berniat untuk menggurui kepada siapapun, dan saya hanya ingin mencoba berbagi tentang pengalaman hidup. Jika ada sesuatu yang bermanfaat, silahkan di-sharing atau dibagikan kepada yang lain. Semoga membawa kebaikan. Demikian dulu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gunawan Jember. Hai.